Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sebelumnya kita sudah diperkenalkan dengan 4 digital sensor yang ada, berikutnya adalah tambahan model 4 digital sensor yang lainnya. Di sini kita ada juga sama untuk conductivity, salinitas maupun temperatur, hanya perbedaannya di sini adalah dengan menggunakan teknologi induksi. Jadi dengan teknologi induksi ini maka memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih rendah. Jadi untuk tipe elektroda yang seri CTZN ini, dia itu diperuntukkan untuk sampel-sampel dengan nilai konduktivitas yang rendah. Berikutnya lagi untuk elektroda lainnya adalah oksidasi reduction potential sensor atau temperatur, kita kenal dengan nama ORP. Jadi sensor ini khusus hanya mengukur nilai ORP daripada larutan. Biasanya itu untuk melihat nilai potensial daripada larutan, kita mempergunakan elektroda jenis ORP ini. Selanjutnya ada lagi elektroda untuk sludge level detection. Nah ini biasanya dipergunakan untuk mengukur ketinggian dari sludge. Jadi misalnya sludge itu adalah hasil pengolahan limbah biasanya. Dari hasil pengolahan limbah biasanya nanti akan dihasilkan sludge, di mana sludge itu akan diukur kadarnya berdasarkan dengan teknik absorptometri. Jadi dengan nilai dalam satuan persen. Nah ini biasa juga kita pergunakan sensor yang seperti ini. Terakhir adalah sensor lainnya adalah untuk suspended solid, turbidity maupun sludge juga. Nah ini tekniknya ada dengan teknik absorption. Kalau tadi dengan absorption photometric, kali ini dengan teknik absorption biasa. Dan kalau kita lihat juga di sini ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang elektroda sebelumnya. Karena itu kita bisa pilih apabila dibutuhkan apakah ingin range yang tinggi ataupun range yang rendah. Jadi kurang lebih itu macam-macam digital sensor yang bisa kita pergunakan di dalam alat Odeon ini. Berikutnya adalah kita menu main screen. Jadi menu main screen itu adalah menu yang pada saat pertama alat akan tampak. Di sini kita lihat ada 16 indication ya, 16 layar indikasi yang ditampilkan pada alat. Mulai dari progress bar itu biasanya untuk menunjukkan pada saat kita sedang men-saving suatu metode, maka dia akan progress bar-nya itu akan berjalan. Berikutnya adalah localization untuk memberikan informasi tentang pengukuran yang dilakukan secara lokal, karena ada juga teknik pengukuran lainnya yang dilakukan secara satu sistem ya. Berikutnya adalah untuk save mode. Save mode untuk metode penyimpanan. Metode penyimpanannya biasanya kita simpan di dalam alat karena alat ini mampu menyimpan sampai 100.000 memori sebelum dia akan penuh dan akan menimpa metode yang lebih lama. Berikutnya adalah jumlah data yang telah disimpan. Dari situ kita juga bisa lihat berapa besar data-data yang sudah tersimpan dan berapa besar storage yang masih kita miliki. Berikutnya juga data tentang atmospheric pressure, jadi tekanan secara atmosfer, karena dijelaskan sebelumnya alat ini juga dilengkapi dengan barometer, di mana barometer itu untuk mengukur tekanan udara ya, tekanan udara di sekeliling kita, udara tentunya tekanan udara ambien. Berikutnya adalah Modbus address. Modbus address ini adalah untuk sistem koneksi daripada digital sensor tersebut. Nah, Modbus address ini biasanya dipergunakan untuk mengirim data untuk alat lain. Jadi beberapa tambahan bisa kita lengkapkan di alat ini sehingga dia bisa mengirimkan datanya ke tempat lain karena dia sudah memiliki Modbus address-nya tersendiri. Berikutnya kita juga bisa melihat aktif parameter yang sedang diukur, apakah itu pH, apakah itu suhu, apakah itu oksigen terlaut atau lain-lainnya akan tampak di dalam alat. Berikut juga kita bisa melihat zoom untuk unit daripada pengukurannya, apakah itu dalam derajat Celcius, dalam miligram per Richter, ataupun dalam persen, dan itu bisa kita zoom pengukurannya. Dan tentunya juga ada shortcut untuk akses langsung ke fungsi utama. Akses fungsi utama misalnya kita lihat di bagian bawahnya itu ya ada kalibrasi, scanning, recording maupun menu. Itu adalah merupakan shortcut daripada masing-masing fungsi tadi. Dan berikutnya adalah activation daripada save mode. Jadi kita bisa mengaktifasi fungsi penyimpanan itu
dengan mengaktifkan tombol ini. Dan juga tentunya ada juga fasilitas untuk zoom in, zoom out daripada parameter pengukuran, parameter unitnya. Tadi sudah ada simbol-simbol yang kita pergunakan dalam pengukuran, itu juga ada. Dan lebih utama lagi ada tentang data tentang tanggal dan waktu kapan analisa dilakukan. Nah, ini sangat penting ya, biasanya pada saat kita lakukan pengukuran, biasanya otomatis sudah tercatat datanya, tanpa perlu kita harus repot-repot membuat jurnal hasil pengukuran tersebut. Setelah pengukuran biasanya kita lanjutkan membuat jurnal, tapi di alat ini sudah tersedia, jadi kita tidak memerlukan dicatat secara manual. Dan tentunya juga kita bisa masukkan untuk usernya ini siapa, jadi saat itu yang bertugas melakukan pengukuran siapa, bisa kita ketahui daripada fasilitas user ini. Dan tentunya adalah paling pojok kanan atas itu adalah battery charge level, karena kita tahu sebelum di video sebelumnya kita terangkan tentang bagaimana penggantian baterai. Nah, baterainya ini bisa kita lihat masih seberapa besar aktivasinya, daya chargingnya itu dengan melihat di sudut pojok kanan atas. Oke. Jadi itu cukup banyak ya menu-menu dalam menu utamanya. Berikutnya kalau kita masuk ke dalam configuration menu. Nah, configuration menu biasanya menu setting ya. Di sini menu setting tentunya lebih mengarah kepada penyetingan parameter-parameter itu sendiri. Parameternya apa, unitnya apa, besarannya seperti apa, dan juga biasanya kita tentukan juga di situ measuring range-nya, apa, skala pengukurannya mau sampai seberapa besar. Addressing lebih ke alamat, bukan alamat ya. Jadi seperti ke alat ini connect dengan elektroda jenis apa, apakah dengan pH, apa dengan conductivity, oksigen terlarut ataupun lain-lainnya. User, nah user ini kita bisa create nama-nama analis yang akan mempergunakan alat, bisa kita masukkan, kita record datanya, dan tentunya secara otomatis adalah data tentang tanggal dan jam daripada hasil pengukuran. Itu semuanya ada di dalam configuration menu.